حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamatul sultanil aliyah isyahidina syabdul qadri jalani qadasa wa sirrahu wa li ma'anati syekhina wa masakhina thumma hadrati syekhi wa ma'al alim alama suhal batillah syai'antul hab asya'rin wa rahimah wa rafin wa ridwani amin syai'ul lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa zulihim wa furu'ihim rahmatullahi alaihimul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila jami'il qubur muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bimasyariqi maghribiha bari wa bari khususan abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddina wa masyariqi jamil malaikatul muqarrabin jamil amil mursalin jamil awliya fi hadal majlis wa fi hadil qaryah wa fi hadhil madinah kabupaten wa baldatina Indonesia fil arabi wal ajam syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fadli wa li. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala ma khaliquna wa rasikuna wa mulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Tebatang para alim, para asatid, para sepuh bil sepuh ingkang kawula mulyakaken. Pengurus Masjid Nurul Falah yang saya hormati, semua jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi'idnillah wa aunillah, dengan izin dan pertolongan Allah kita semua
masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman, sehingga bisa bermujalasah, bisa bermuwajahah di satu tempat ingkang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tercatat sebagai ibadah. Yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menjadi penyelamat kita, penolong kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan umatnya berdakwah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dengan perputaran waktu yang begitu cepat, Jumadil Akhir sudah kita akan lalui dan kita akan menuju bulan yang mulia di dalam Al-Quran, termasuk sebagai Arba'atul Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan, yakni di bulan Rajab. Karena di bulan Rajab juga ada satu peristiwa yang kita kenal sebagai bulan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah malam Senin ini kita akan memasuki bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara malam yang mustajabah, malam yang istimewa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah satu malam bernama di bulan Rajab. Mari kita gunakan sebaik mungkin kesempatan yang baik, masih diberikan kesempatan umur kesehatan oleh Allah untuk bisa kita gunakan meraih kemuliaan di malam bulan Rajab, agar diri kita semakin dicintai oleh Allah, mendapatkan ridha Allah. Karena termasuk kita sebagai umat Rasulullah yang sangat beruntung dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya termasuk dari Nabi Adam cuman diperintahkan syariat melaksanakan sholat 1 waktu saja. Tapi kita sebagai umat Rasulullah beruntung sekali disuruh untuk melaksanakan 5 waktu sholat. Maka bersyukur sekali kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah. Setelah melaksanakan ibadah, mari kita jaga ibadah kita dengan menjaga lisan kita, perilaku kita, tulisan kita, agar senantiasa menjadikan tambahnya pahala kita, menjadikan tambahnya rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah kita akan menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat. Karena dalam satu ayat Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diajak oleh Allah ke alam malakut, alamnya para malaikat, alamnya para jin, di mana di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan ada satu golongan, di mana golongan tersebut sedang melakukan kemaksiatan. Maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, menurut kamu bagaimana? Wah, orang seperti ini sudah binasakan saja ya Allah. Dia sudah dikasih umur, dikasih kenikmatan, tapi tidak taat kepadamu. Maka sekelompok orang yang sedang bermaksiat semuanya dibinasakan oleh Allah. Terus melanjutkan perjalanan lagi, melihat ada sekelompok lagi di situ lebih besar kemaksiatan. Allah tanya lagi kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ini orang harusnya diapain? Sudah dimatikan saja ya Allah. Maka dimatikan semuanya orang yang bermaksiat.
Setelah selesai melakukan perjalanan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi wa Ibrahim, ya Ibrahim, sekarang aku menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Allah, ini buah hati saya, ini anak kesayanganku. Kenapa kau menyuruh untuk membunuhnya, untuk menyembelihnya? Maka Allah menjawab, apakah kau lupa dengan perjalanan tadi bahwa kita menemui sekelompok orang yang sedang bermaksiat, tapi kau meminta untuk dibinasakan? Padahal aku sebagai Tuhan menunggu tobatnya mereka. Mereka yang bermaksiat juga hambaku, mereka yang bermaksiat juga makhlukku. Maka dari situ Nabi Ibrahim alaihi salam meminta ampun kepada Allah, dan ketika dalam berdakwah ada orang yang mengikuti dakwahnya, beliau berdoa, wa man tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya mereka termasuk bagian dari golonganku. Ketika berdakwah orang tidak mau mengikuti, tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Allah, beliau tetap berdoa, wa man asoni fa innaka ghafurur rahim, barang siapa yang tidak taat kepadaku untuk beriman kepada Allah, kata Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya wahai Tuhanku, wahai Allah, Engkau yang maha pengampun, maha pengasih dan penyayang. Maka itu suatu pelajaran yang begitu besar yang harus kita ambil. Seorang nabi saja ketika dalam satu langkahnya kurang pas, Allah peringatkan, Allah ingatkan, sehingga lebih banyak mendoakan orang yang belum kondisinya belum taat kepada Allah, orang yang maksiat kita doakan, jauh lebih baik kita mendapatkan pahala daripada kita membenci mereka yang ujung-ujungnya akan mencari-cari kekurangannya. Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada seorang waliullah sedang berjalan dengan para santrinya. Maka di tengah perjalanan ada tempat besar, ternyata di situ adalah sumbernya maksiat, apapun maksiat ada semua di situ. Sampai akhirnya santrinya ngomong, wahai Syekh, engkau adalah guruku yang dekat dengan Allah. Ini kemaksiatan besar sekali. Kau doakan saja agar mereka hancur, mereka semua mati. Maka si syekh tersebut menjawab, oh kalau begitu ayo angkat tangan kita memohon kepada Allah. Maka sang guru memohon, memimpin doa dengan doa, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan mereka senang di dunia, supaya engkau memberikan mereka senang di akhirat. Sang santri kaget, loh kok doanya seperti itu guru? Mereka maksiat kok didoakan di akhirat enak gitu kan. Maka dijawab oleh Syekh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai untuk mendoakan jelek, beliau tetap mendoakan baik. Sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh malaikat Jibril alaihi salam, ketika di mana puncaknya Rasulullah sudah dihina, dibully, difitnah sampai akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, utusan Allah, sudah saatnya engkau angkat tanganmu mohon kepada Allah, berdoa saja agar orang-orang yang menantangmu, orang-orang yang menghalangimu, mereka hancur. Kau berdoa, saya siap mengambil gunung untuk timpakan kepada orang-orang kafir. Itu malaikat Jibril. Tapi Rasulullah menjawabnya begitu tenang,
ya Jibril, jikalau Allah memintaku untuk berdoa, inilah doaku. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dari pelajaran yang begitu luar biasa para nabi, para aulia, para ulama yang dekat dengan Allah, tidak ada satu pun yang mendoakan jelek. Rasulullah mendoakan kepada umat Islam baik, kepada yang belum Islam pun beriman pun didoakan baik agar mendapatkan hidayah. Tapi kenapa kita yang sekarang menjadi umat Rasulullah, mengaku sebagai umat Rasulullah, mudah sekali mencaci sesama umat Islam, mudah sekali dengan menfitnah dan sebagainya? Maka yang jadi pertanyaan, kita ikut siapa? Kalau kita mengikuti Rasulullah, Rasulullah tidak memiliki sifat seperti itu. Tapi sifat seperti itu cuma ada pada iblis laknatullah, yang senantiasa punya rasa iri, dengki dan sombong. Maka orang itu bisa sombong di antara sebabnya adalah ziyadatul mal. Dengan tambahnya harta, dia membusungkan dada, merasa dia yang paling wah, merasa dia yang paling keren, yang paling hebat. Padahal Allah sendiri tidak akan memandang harta kita, tidak akan memandang jabatan kita, tidak. Yang dipandang kebaikan kita, hati kita yang baik, perilaku yang baik. Tapi banyak orang yang ketika diuji dengan kesuksesan berlimpah harta, lupa kepada Allah. Orang akan sombong ketika dikasih kesuksesan dengan harta yang melimpah. Maka akan sangat bahagia ketika melihat ada orang yang kaya, mereka masih tetap senang beribadah, senang mencari ilmu, duduk bareng dengan orang biasa. Maka ini adalah orang yang luar biasa. Hartanya lebih, tapi tidak mengandalkan harta adalah segalanya. Harta cuman bisa menyenangkan, tidak bisa menenangkan. Tidak ada harta yang menenangkan. Harta itu cuman bisa menyenangkan. Pengen beli mobil bisa tercapai, senang. Pengen makan enak, beli sate ayam bisa tercapai, senang. Tapi hati, ketenangan hati bukan karena harta, tapi karena dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat kepada Allah tentu memiliki satu sifat, yang senantiasa mau berbagi terhadap sesamanya, menolong kepada sesamanya, bukan dengan cara kita menghina, mendolimi orang yang ada di bawah kita. Begitu juga tidak cuma dengan ziyadatul mal, termasuk ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu. Banyak orang yang ketika belum mendapatkan gelar, entah itu sarjana, magister, profesor, doktor, dia biasa dengan orang. Tapi setelah menyandang itu semua, sudah membatasi hubungan dengan manusia yang lain. Dianggapnya bukan levelnya. Padahal kita tahu itu baru level-level istilahnya jabatan di dunia yang ngasih manusia. Padahal jabatan yang ngasih Allah saja bisa Allah cabut dikarenakan karena kesombongan. Dalam kitab Hilyatul Aulia ada seorang wali. Seorang wali ini berjalan, pas kebetulan berjalan berpapasan bareng dengan seorang preman yang ahli maksiat. Ketika berjalan berbarengan di situ beriringan, sang wali berjalannya cepat-cepat, merasa bahwa saya tidak pantas. Artinya saya orang yang tingkatannya tinggi, masa jalan bareng dengan orang yang ahli maksiat. Sombong, merasa paling bersih. Tapi si preman yang ahli maksiat, dia berjalan pelan, justru malah merasa malu bahwa dia banyak dosanya. Yang menjadi wali merasa bersih,
yang menjadi preman ahli maksiat merasa banyak dosa. Maka dalam pandangan Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat dua-duanya hilangkan semua. Yang menjadi wali hilangkan semua amalnya, yang menjadi preman hilangkan semua dosanya, dimulai dari awal. Maka Allah mengangkat derajatnya yang preman ahli maksiat karena ketawaduannya, rendah hati. Titel yang Allah berikan sekalipun titelnya seorang wali bisa hilang karena kesombongan. Maka apa yang akan kita sombongkan di dunia ini? Harta semuanya akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan. Maka kita kembali kepada, kalau berbicara kembali ke Quran, pahami betul-betul isi Qurannya, apakah sudah benar-benar akhlak kita menjadi akhlak Qurani atau belum. Ketika belum, mari kita perbaiki dan perbaiki dengan cara kita untuk senantiasa mengingatkan saudara kita, mendoakan saudara kita yang belum mau datang ke masjid. Bukan dengan kita mencemooh, membenci dan sebagainya. Itu bukan sifat Rasulullah, itu bukan sifat para nabi. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, mari kita senantiasa tidak cuma mendoakan kepada lingkungan kita, tapi kepada bangsa negara kita agar senantiasa dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana. Karena itulah salah satu kesalahan daripada orang-orang Indonesia itu sendiri yang senantiasa ketika melakukan suatu dosa besar belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan bergantinya tahun, sebentar lagi juga akan adanya pesta politik. Di situ pasti banyak orang yang merasa menjadi pahlawan, merasa benar, merasa paling bersih. Apalagi merasa bahwa yang diusahakan pasti itu sudah pasti sukses, pasti hasil. Dan ini sudah jauh dari syariat, sudah jauh dari ketauhidan, bahwa manusia bagaimanapun tetap kewajibannya adalah ikhtiar dan ikhtiar. Tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menentukan. Tidak ada manusia yang punya hak menentukan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak punya hak menentukan. Ketika mengajak kepada kaum Quraisy untuk beriman kepada Allah, sampai tidak ada yang beriman. Suatu ketika Rasul merasa sedih, maka Allah menyampaikan, wahai kekasihku Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Urusan masalah hidayah adalah urusanku. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah berusaha, berikhtiar, ingat, hasil akhir bukan milik kita. Hasil akhir adalah Allah yang menentukan. Kita berkata 99% hasil, tapi Allah ketika menyatakan tidak akan jadi, jelas tidak akan jadi. Tapi yang jadi persoalan ketika kita sudah pede sekali, optimis sekali, 99% akan hasil, ternyata tidak. Disitulah jarang orang yang menyadari, artinya justru malah menentang dengan qadarnya Allah. Allah menentukan tidak jadi, dia tidak terima. Ketika tidak terimanya, disinilah kata Allah, barang siapa ketika ada hambaku yang tidak menerima akan ketentuanku, silahkan keluar dari dunia ini, carilah Tuhan selain saya. Itu murka-murkanya Allah, marah terhadap seorang hamba yang tidak menerima ketentuan Allah. Apapun ketentuan, baik dalam persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan keluarga, apapun. Maka secara tauhid, banyak warga Indonesia melakukan kesalahan dosa besar tapi tidak bertobat kepada Allah. Wajar, sehingga terjadi banyak musibah-musibah yang datang silih berganti. Coba kalau kita
memahami akan itu, oh ternyata yang kita lakukan dengan adanya pilihan ini kita sudah bedek sampai sudah saling menghujat, saling memusuhi, diibaratkan seperti minyak dengan air tidak menyatu. Maka dengan tambahnya umur, dengan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari agar kita menjadi manusia yang terbaik. Kata Rasul adalah khairun nas anfa'uhum lintas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Terbaik sesuai dengan posisinya. Yang jadi pedagang terbaik dalam dagangnya, yang menjadi guru terbaik menjadi pendidiknya, yang menjadi politikus terbaik di dalamnya. Jadi jangan sampai kita keluar dari jalur, kita masuk ke kamar orang lain. Yang jadi masalah di zaman sekarang, kita bukan memasuki kamar sendiri tapi kamar orang lain, yang akhirnya merusak. Ini yang terjadi di Indonesia. Maka mari kita gunakan kesehatan kita khususnya untuk bisa menyambut daripada bulan yang mulia, bulan Rajab. Di mana bulan Rajab di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang masuk akal. Karena tidak masuk akal, tapi harus dengan keimanan. Kalau kepala akal tidak akan masuk, tapi kalau keimanan akan masuk. Maka sesuatu yang sudah di luar akal kita, jangkauan akal kita tidak sampai, maka disitulah keimanan di atasnya. Maka ketika keimanan di depan, insya Allah akal kita akan selamat. Maka akal diisi dengan ilmu. Ketika tercukupi dengan ilmu, insya Allah kita akan berpikir yang baik. Hati akan bisa tenang ketika dicukupi dengan zikir. Perut akan tenang ketika dicukupi dengan makanan. Kemaluan akan bisa tenang dicukupi dengan bersetubuh suami istri. Dari empat itu ketika tidak dilaksanakan maka akan guncang. Akal tidak diisi dengan ilmu, larinya langkahnya akan bisa menyesatkan, menyimpang, akan merugikan orang lain. Maka kata Rasulullah, berpikirlah sebelum berbicara, berpikirlah sebelum bertindak, berpikirlah sebelum menulis. Ketika yang akan kita tulis, yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang kesananya maslahatnya jauh lebih baik, laksanakan. Tapi ketika sedikit, jangan. Itu kata Rasul. Tapi sekarang banyak orang yang tanpa berpikir dulu, udah yang penting sudah, ya bat-bet, ya, yang penting puas itu kan. Tapi setelah itu justru nyesal. Ini namanya manusia yang akalnya tidak digunakan, padahal sudah disindir di Quran, afala tatafakkarun. Apakah kau tidak berpikir? Dikasih akal. Maka Allah kasih akal, kita disuruh untuk berpikir. Maka setiap mau melakukan sesuatu, ini manfaat atau tidak. Maka kenapa ulama ketika dimintai suatu keputusan kadang rada lama? Karena banyak yang dipertimbangkan. Ini banyak maslahatnya atau madorotnya. Tidak seperti kita yang mungkin ilmunya masih sedikit, ketika suruh menentukan dalam urusan keluarga, problem rumah tangga, problem kehidupan, yang di depan adalah nafsu. Kalau sudah di depan nafsu, ya jangan berharap hasilnya baik. Kalau nafsu ya pasti amarah. Jadi anggapnya sudah, yang penting kalau dengan emosi selesai. Tidak. Selesai mungkin bagi dirinya, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman. Maka
mari kita gunakan bulan yang baik agar diri kita, ibadah yang kita laksanakan di bulan yang mulia akan berlipat-lipat pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Apalagi sudah masuk ketika Rajab, berarti secara tidak langsung kita sebentar lagi akan menjumpai daripada bulan suci Ramadan. Maka kembali mengingatkan, barangkali ada pada diri kita, keluarga kita yang masih punya hutang puasa, silahkan laksanakan puasa sekaligus puasa sunnah di bulan Rajab. Sekali laksanakan dapat 2 kebaikan. Kebaikan untuk menggugurkan kewajiban. Yang kedua, kebaikan dapat pahala karena bulan yang mulia. Maka tentu bagi para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah sangat-sangat menanti-nanti, merindukan bulan yang mulia. Ketika dengan merindukan bulan yang mulia, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Sama seperti di Baitul Maqdis ada riwayat seorang perempuan yang sangat-sangat ibadahnya begitu tekun, ibadahnya begitu luar biasa. Ketika datangnya bulan yang mulia, maka dia mempersiapkan mulai dari pakaian, baju yang digunakan ketika datangnya bulan yang mulia, baju-baju yang baru disimpan, justru baju-baju yang lama dia pakai untuk ibadah dengan harapan agar ibadahnya lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang diri kita sholat pakai baju yang merasa ini adalah yang paling mahal, ini adalah yang paling istimewa, maka kalimat Allahu Akbar sudah benar, tapi hatinya, nih saya paling keren, baju kebesaranku. Maka menata hati dengan cara pakai baju biasa pun itu juga menjadi bagian dari sesuatu menuju dekatnya kita kepada Allah. Maka kenapa para waliullah, orang yang dekat kepada Allah tapi bajunya biasa, karena tidak ingin itu merusak dalam ibadah. Merusak dalam ibadah. Maka sampai saya sendiri pun ketika beli baju baru sengaja dicuci beberapa kali dengan tujuan ketika pakai bahwa ini sudah tidak baru. Sehingga ketika Allahu Akbarnya ini bukan memandang hati, wah ini semangat karena bajunya baru. Menghilangkan itu, menata hati kita tata. Karena masih ketika kita sedang menghadap Allah, hati kita malah jauh dari Allah. Apalagi dengan ibadah yang kita lakukan, kalau diri kita orang yang rajin mengaji, rajin mencari ilmu, biasanya datang awal di barisan pertama, kok datangnya di akhir. Di situ akan diuji sholat kita. Melihat saudara kita yang sholatnya asal sholat, pasti dalam hati kita akan ngomong, wis kaplak tua, sembayangnya salah baik. Apakah ini kita sudah benar? Padahal sedang menghadap kepada Allah. Belum lagi ketika lihat ada anak kecil mondar-mandir, padahal kita sedang menghadap Allah, kenapa hati kita marah? Ini kan berarti kita belum pas. Maka mari kita tata hati kita. Maka saya sering menyampaikan, yang biasa menjadi imam rawatib jangan keseringan di depan. Sekali-kali datang terlambat sehingga tahu kondisi jamaah makmum yang di belakang kayak apa. Jangan merasa asik di depan. Kalau sudah di depan enak, sudah problemnya sedikit, lebih khusyuk. Tapi kekhusyuan tersebut juga harus melihat. Maka Rasulullah sering menyampaikan, ketika kau akan mengimami, lihatlah orang yang ada di belakangmu. Apakah ada orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sudah tua, apakah ada anak-anak. Jangan
kau panjangkan sholatnya. Rasulullah memanjangkan sholat itu ketika sholat sendirian lama, tapi ketika berjamaah ya karena tadi melihat di belakang, oh ada anak kecil nangis, ya dipercepat gerakannya, bukan terus harus sampai selesaikan. Suratnya panjang dipanjangin terus. Ini namanya orang tidak memahami tentang sejarah di dalam pelaksanaan ibadah. Maka orang yang sholatnya ketika ngimami lama justru malah dikritik oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah dengan keras. Jangan kau menjadikan fitnah di dalam agama. Tapi orang yang ketika sholatnya malah ngimaminya dengan pendek, pakainya kulhu terus, itu justru malah bukan ditegur, malah Rasulullah ya tadi tanya saja, tidak mengkritik. Kenapa kau begitu? Saya suka ya Rasul. Karena apa? Surat Al-Ikhlas itu tidak membahas uang, tidak membahas politik, tidak membahas apapun. Khusus di situ surat Al-Ikhlas adalah bahas tentang ketauhidan. Maka Rasulullah senang, udah bagus. Malaikat pada turun mendoakan. Ya, maka wajar aja sekarang di Indonesia ya senang kulhu itu kan. Ya, Rasulullah ya imamnya tidak pakai kulhu, tapi tidak dilarang oleh Rasulullah dan itu baik. Ya. Makanya kalau mau lama ya sendiri atau pakai jamaah khusus. Maka kenapa saya tidak pernah istilahnya pakai yang terlalu panjang-panjang? Ya karena tadi secara sejarah hadisnya seperti itu. Ya kalau mereka panjang dibagi menjadi berapa, 2 kali rakaat pertama kedua itu pun harus dipercepat bacaannya. Jangan sampai menjadikan makmum merasa akhirnya lama ini bagaimana. Makanya kalau datangnya terlambat akhirnya tahu ternyata di belakang seperti ini. Maka pentingnya kadang fasilitas media di dalam beribadah itu juga penting. Alhamdulillah di sini sudah ada mic untuk sholat dan itu digunakan tidak cuma ketika kajian saja, tapi untuk sholat 5 waktu khususnya harus standby selalu agar suara mic dalamnya lebih besar dibandingkan dengan suara berisiknya anak. Karena itu menjadi solusi. Sehingga orang yang di belakang pun tetap akan fokusnya kepada suara imam. Karena suara imamnya selalunya lebih besar daripada suara anak-anak yang berisik. Tapi rata-rata di lingkungan masjid ya eman-eman. Duitnya jamaah nggak tuku mik kok eman-eman. Ini yang perlu dipertanyakan, ya kan? Itu uang jariahnya jamaah itu harus cepat dilaksanakan, disalurkan. Dan di sini sudah dikategorikan bagus. Di masjid-masjid yang lain masih jauh dari ini. Ya, sholat ya udah ndak pakai mik, ndak apa, miknya suaranya ndak tahu, bunyinya ndak keras sehingga berisiknya anak wajar mengganggu kekhusyuan, ketenangan di dalam sholat. Maka di situ juga yang di depan juga harus tahu, sehingga jangan sering di depan terus, khawatir terlalu kepedean merasa yang paling hebat. Karena ada 2 wali, yang imam menjadi wali, yang makmum menjadi wali. Tapi yang makmum walinya tingkatannya di atas yang jadi imam. Ini kan menunjukkan untuk pelajaran untuk kita. Artinya bahwa di depan tidak harus itu yang paling hebat, tidak. Seorang wali dia menjadi tingkatan walinya di atas imam. Sampai penasaran yang jadi wali yang selalu di depan. Kamu datangnya terlambat terus jadi makmum masbuk, kok bisa jadi wali gitu kan? Walinya kamu di atas tingkatanku, kok bisa seperti itu? Maka dijawab enteng sekali, kamu kepedean di depan terus, saya itu rendah hati. Jadi dengan tawadunya justru malah Allah angkat derajatnya, tingkat kewaliannya jauh lebih di atasnya dari orang yang di depan. Maka tadi biar kita tidak merasa memiliki, repot kalau orang merasa memiliki, apalagi ini milik banyak orang. Karena di mana-mana sering terjadi di kabupaten, misalkan di pedesaan-pedesaan yang di depan kalau ndak kiai ya wis ndak ada yang berani karena dia merasa memiliki terus.
Maka ketika 5 waktu itu harus 5 orang itu lebih baik. Berarti ini milik kita bersama, bukan milik satu orang. Dan yang terjadi itu tadi seringnya satu orang itu sehingga sudah ya, yang lain yang pintar pun dianggap tidak bisa. Dan itu bahaya. Tidak memikirkan regenerasi. Apakah tahu kapan dia akan sakitnya? Apakah dia tahu akan matinya kapan? Kan enggak. Maka kalau sudah disiapkan regenerasi, kalau semacam sholat 5 waktu imamnya 5 enak. Pak Ali mau keluar kota pun tidak bingung, ya kan? Siapapun di sini, Pak Haji Ahmadun imam misalkan keluar kota juga nggak bingung. Wah, di rumah masih ada 4 orang, ya kan? Tapi coba kalau yang megang satu itu ketar-ketir, ini penyuruh siapa? Karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya. Maka itu tadi, kalau kontakan ini berarti otomatis kita juga tidak sering di depan, tapi malah sering di belakang, sehingga tahu kondisi makmum yang di belakang, sehingga pas ketika kondisi kita di depan akan tahu untuk bagaimana sikap kita dalam memimpin ketika mengimami, agar orang yang di belakang pun merasa nyaman. Tapi kalau di depan-depan terus tidak akan tahu di belakang seperti apa. Contoh yang semacam kayak sholat taraweh, beludak sampai keluar misalkan. Ketika tidak pernah, yang jadi imam tidak pernah ikut sholat posisi di luar, ya dia tidak tahu di luar itu bagaimana, gitu kan. Tapi kalau tahu, ya berusaha mempersiapkan semaksimal mungkin agar mic bisa, suara di luar bisa sampai, ya kan. Tapi sering terjadi asal-asal penting, senang di depan saja, di luar tidak. Ya. Dan ini penting agar diri kita dalam ibadah kembali kepada sesuai dengan apa yang kita baca di dalam sholat. Mari kita aplikasikan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setiap amal sholat kita dengan diniyati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau sudah dipraktekkan benar-benar, sudah semuanya lillah, sudah enak. Persoalannya kalau sudah melenceng bukan lillah, ini yang akan jadi masalah. Sholat kita sudah tidak lillah, ibadah kita sudah tidak lillah, hidup kita sudah tidak lillah, mati tidak lillah, ya takut akhirnya. Ada corona takut, ya kan? Padahal semuanya akan mati, ya. Tapi kalau sudah lillah, ya sudah. Mau bagaimanapun itu kehendak Allah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi bulan Rajab, intisarinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat. Ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika, "Man shalla fil laili ahsana sholati akramakallahu ta'ala bi tis'ati asya." Maka barang siapa yang sholat di malam lebih baik sholatnya, Allah akan memuliakan dengan 9 perkara. Khamsatu fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Orang yang menjaga sholatnya, orang yang selalu sholat termasuk sholat malam, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah, 5 kemuliaan di dunia dan 4 kemuliaan di akhirat. Maka bersyukur ketika kita senang berjamaah, itu sudah baik, kita akan dimuliakan oleh Allah. Wal khamsatul lati fid dunya, di antara 5 yang Allah akan berikan kemuliaan bagi orang yang sholat di dunia, yang pertama, yahfaduhullahu minal afat, Allah akan menjaganya dari mara bahaya, dari musibah bencana. Tapi kalau pemahaman sholat itu pemahamannya ada dua. Kalau bahasanya aqimus sholat adalah mendirikan sholat. Tapi kalau mengerjakan sholat, ini secara orang awam lebih banyak maknanya mengerjakan. Kalau mengerjakan, yang penting asal mengerjakan. Subuh loro ya wis loro, duhur papat ya wis, penting papat rampung. Tapi kalau maknanya mendirikan sholat, maka dasarnya dengan ilmu,
Sholatnya didasari dengan ilmu, maka hati-hati. Tidak asal mengerjakan selesai, tidak. Tapi bagaimana agar sholat ini benar-benar bisa mencetak diri kita, merubah perilaku kita menjadi perilaku karakter yang baik. Maka Quran di situ menyampaikan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Maka wajar kenapa masih banyak orang yang sregep sholat kok akhlaknya masih jelek, masih mendolimi orang, menyakiti orang, karena pemahamannya dia cuma mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, dia akan hati-hati ketika sholatnya, karena dia sedang dipandang, dilihat oleh Allah, atau seakan-akan kita melihat Allah, maka nggak akan ada ngefek ada anak wirawiri ada di depan, orang sholatnya tidak benar, sudah kita tetap lurus terus, ya kan? Itu kalau kondisinya yang namanya mendirikan sholat. Ketika mendirikan, ya tentu akan mengokohkan agama, tapi ketika meninggalkan justru akan merapuhkan agama itu sendiri. Maka satu, orang yang sholat akan Allah jaga dari mara bahaya. Asyaru ta'at fi wajhihi, termasuk menjadi salah satu bekasnya orang sholat ya tadi, dari wajah dan sebagainya kelihatan menyenangkan karena sering berwudu. Maka orang yang sering berwudu dipandang itu menyenangkan, kelihatan bagus, sekalipun kulitnya hitam dan sebagainya. Tapi kalau ahli wudu, ahli sholat, maka orang yang memandangnya akan senang. Khususnya orang-orang yang sama-sama ibadah dipandang senang. Oh ya, bahasanya orang nyengiti misalnya. Kadang ada orang delengen tok itu durung ngomong bis nyengiti deleng wajah ya, istilahnya sungkan ya kan? Karena sengit, sangat bencinya melihat wajahnya, Zeus tidak kepengen ngajak ngobrol, tidak pengen duduk bareng. Ya karena wajah-wajah orang yang jauh, tidak mau taat kepada Allah, tidak sholat. Yuhibbuhu qulubu ibadi sholihin, di hatinya orang-orang hamba yang senantiasa ibadah itu tadi akan senang terhadap manusia. Semua manusia akan memandang semuanya baik. Yang belum sholat ya kita doakan agar mereka dapat hidayah. Itu tuntunan Rasulullah. Bukan kita benci anak-anak, kita suruh kamu jangan main sama anak itu, wong tuane atau sholat, kon kegawa. Itu kan sama aja kita mengajarkan sesuatu kejelekan kepada anak kita. Ya, makanya harus ajarkan sesuatu yang baik-baik. Wayantiku lisanuhu bil hikmah, selalu munculnya ucapannya adalah ucapan yang manfaat. Orang yang sholat, orang yang senang dzikir, maka tentu yang keluar pasti akan sesuatu keluarnya adalah yang manfaat. Jangan sampai terbawa oleh nafsu sehingga tidak terkontrol emosinya, ucapannya. Karena tidak sedikit ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah melihat surga, melihat neraka. Di neraka kata Rasul banyak orang yang masuk neraka disebabkan karena tidak bisa menjaga lisannya. Begitu juga banyak orang yang masuk surga diantaranya karena mereka benar-benar menjaga lisannya. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana kita memasuki teknologi canggih. Media sosial begitu luar biasa. Maka ketika sesuatu yang disampaikan apalagi tidak berdasarkan pakai pegangan apa, artinya asal menyampaikan, ya sudah terjebak nanti. Yang seperti terjadi di sekarang yang sedang ramai, ya kan? Artinya keluar dari jalur sudah. Sekalipun namanya tujuannya baik, tapi ketidakhati-hatian dan kurangnya dekat dengan para ulama, maka akan merasa menyombongkan dirinya, merasa yang paling hebat. Maka ini penting kita
disuruh dekat dengan ulama agar diri kita mendapatkan pencerahan, siraman-siraman, sehingga yang belum baik agar jadi baik, yang sudah baik tambah semakin lebih baik. Begitu juga kemuliaan orang yang ibadah sholat, di samping lisan yang selalu memberikan manfaat yang disampaikan, wa yaj'aluhu hakiman, menjadikan sesuatu itu orang yang bijaksana. Dan termasuk 4 yang akan diberikan di akhirat adalah wa yusharu minal kubril baidul wajhi, orang yang ketika akan digiring dari alam kubur ketika dibangkitkan dalam kondisi wajahnya bersinar, wajahnya putih. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, nanti ketika semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, dari mulai Nabi Adam sampai selesainya seluruh manusia, bagaimana kau akan tahu umatmu seperti apa? Wong akeh nemen. Rasulullah tersenyum ketika ada sahabat tanya. Oh, mudah sekali, kata Rasul. Saya itu ada ciri-cirinya umatku nanti. Apa? Ciri-cirinya dia nanti wajahnya bersinar, kepalanya bersinar. Makanya kata ulama, kalau kita ngikuti Imam Syafi'i di dalam wudu itu ketika satu rambut kan sudah sah. Padahal itu nanti akan menjadi bekas, akan menjadi ciri nanti ketika di hari kiamat di padang mahsyar ini akan nyala. Nah kalau rambutnya satu kelip-kelip doang, saya apa istilahnya kunang-kunang. Tapi kalau bahasa istilahnya wudunya dari sini ke belakang ke sini, ya berarti nanti padang sekali itu. Kata ulama ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi termasuk wajahnya dibangunkan dari alam kubur akan dalam kondisi berseri-seri. Ya. Kalau berseri-seri berarti adalah orang yang selamat, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuyassaru alaihi hisab, dimudahkan hisabnya, perhitungannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif, termasuk kemuliaan orang yang sholat nanti di akhirat adalah ketika melewati jembatan siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, sebentar sekali, hitungan detik. Itu kok kenapa hitungannya seperti itu? Karena orang melewati jembatan Siratal Mustaqim, di bawahnya adalah neraka jahanam. Orang yang dalam kondisi jalannya santai, ngesut, itu dilempari api oleh malaikat. Maka menjadi siksanya bagi orang-orang yang tidak taat ketika di dunia. Ketika di dunia dia mau melaksanakan sholat baik, maka akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, termasuk ketika akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kita akan ikut siapa tidak tahu, wallahu a'lam. Ketika kita taat, nanti Allah yang akan mengantarkan kita. Apakah kita akan ikut bendera Rasulullah atau ikut benderanya para sahabat atau para ulama? Karena nanti Nabi membawa bendera, sahabat Ali membawa bendera, sahabat Abu Bakar membawa bendera, sahabat Umar membawa bendera. Tidak beda dengan ketika di dunia ada bendera-bendera sendiri, punya bendera politik, bendera jamiah dan sebagainya. Ternyata nanti di akhirat pun ada bendera. Malaikat memberikan, ini Sayyidina Ali, bawa, silakan jamaahmu dibawa. Nah, kita mudah-mudahan termasuk bagian dari orang-orang yang nanti akan ikut kepada, paling tidak kepada para sahabat Rasulullah. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi yaumal qiyamah, termasuk ketika kita akan diberikan buku catatan amal, diberikan catatan amal dengan menggunakan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Ketika tangan kiri termasuk golongan orang-orang yang celaka. Tangan kanan sudah kelihatan, ini arahnya sana, itu surga, ini yang nyambut bidadari, malaikatnya orang baik-baik. Ketika ke kiri maka sudah kelihatan, orangnya dilihat saja sudah ngeri, malaikatnya sudah ngeri dilihat, nyambutnya namanya neraka, ya sudah, yang menyambut orang-orang malaikat-malaikat yang menakutkan.
Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita bulan yang mulia di bulan Rajab, sehingga mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba Allah umat Rasulullah yang bisa memanfaatkan umur kita semakin menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan menambah keberkahan kita di dalam melaksanakan ibadah, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafina yakafi wa sidra rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrima bit taqwa wa jamila bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqaddahami wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.